Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdi, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa ummati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati, para wajiban, ada wakil yang satu, Bapak Muhammad Ceni, Doktor, kita doakan tahun 2007 beliau jadi profesor. Amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati, Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Hajah Eli Mufidah. Beliau adalah alumni UIN Wali Songo asli. Saya dulu mengajar beliau dan sekarang menjadi Wakil Dekan 2. Terutama untuk beliau. Ibu Eli ini adalah lulusan produk dalam negeri, Asliun minal Jamiah Islamiyah Al-Hukumiyah Pekalongan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dekan, Pak Dr. Abdul Basir MBD. Yang saya hormati Pak Kabak PU. Mana ini Pak Kabak PU? Kentut gitu ya. Pak Saiful Anam. Yang saya hormati Pak PTP, Pak Haryanto, yang sudah bersama dengan kita. Yang saya hormati Ketua Prodi BRI, mana? Beserta sekretarisnya. Mana sekretarisnya? Oh ya, terima kasih. Kak Prodi PBA beserta sekretarisnya selalu standby. Kak Prodi PGRI beserta sekretaris, ya. Kak Prodinya izin karena mertuanya sakit. Kak Prodi Piau beserta sekretaris standby. Kak Prodi Tadris Bahasa Inggris, terima kasih beserta saudara sekretarisnya Bu Eros. Kak Prodi Tadris Bahasa Inggrisnya, terima kasih beserta saudara sekretaris. Kak Prodi PPG, nggak ada ya? Yang ada sekretarisnya. Kemana Pak Kak Prodi? Oh ya. Yang saya hormati tamu kehormatan kita dari Pasca Sarjana. Selamat siang dari Pasca Sarjana. Yang saya hormati Tadris Matematika, ya, Bu Santika beserta Bu Hedi sekretaris. Yang saya hormati panitia yang sudah mengatur acara luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia, ya, luar biasa. Gimana Mas? Biasanya diterima nggak kemarin? Oh belum, jadi belum rezekinya ya. Yang saya hormati para alumni semuanya, halo. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah, perkenankan pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sambutan tentu dalam rangka Yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oleh karena itu, hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua calon alumni gagah-gagah, semua calon alumni cantik-cantik, terutama untuk seluruh calon alumni yang nanti tanggal 9 Mei akan diwisuda. Dan tadi Pak Ceni sudah berpesan, jaga kesehatan Anda, jaga kehidupan Anda, karena Anda adalah calon pengantin. Kalau naik motor, mohon tidak usah ngebut, ya. Calon sarjana tidak boleh ngebut. Kalau naik motor, ya 60 km lah per jam. Itu kalau di tempat ramai. Tapi kalau di tempat yang di kampung 40 km per jam.
Bagaimana alumni? Sanggup? Sanggup? Ya, karena Anda adalah calon sarjana UIN Gus Dur. Yang kedua kalinya, salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat rahmatullah. Hari ini adalah hari yang kita semuanya senantiasa menyampaikan syukur kepada Allah. Para calon alumni, halo calon alumni, hai calon alumni, ini penting karena ini adalah event di mana event ini adalah event yang selama hidup hanya sekali. Karena apa? Yudisium S1 itu ya sekali. Kecuali nanti kalau Anda mau S1 lagi ilmu yang lain. Tapi tidak. Dari S1 ya silakan nanti ke S2 dan seterusnya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan 6 hal penting ya kepada saudara-saudara alumni. Apa yang pertama? Yang pertama Anda harus bersyukur karena yudisium ini adalah awal perjalanan Anda. Anak-anak sekalian, karena Anda ini adalah seusia anak saya, mohon maaf, Anda ini seusia anak saya. Hari ini bukan sekedar penyerahan nilai atau pengumuman kelulusan. Hari ini adalah simbol kemenangan atau perjuangan panjang yang telah Anda lalui. Ada proses belajar yang tidak ringan. Ada tugas yang menumpuk ya. Ingat, waktu itu Anda harus bikin makalah ya, berjam-jam, berhari-hari dan seterusnya. Ada praktek lapangan yang menguras tenaga karena dulu Anda PPR. Halo, dulu PPR-nya di mana? Ya macam-macam. Ada yang di MI, ada yang di RA dan seterusnya ya. Ada skripsi yang menguji kesabaran, minta tanda tangan pembimbing lama. Betul? Namanya dosennya siapa? Jangan-jangan Pak Muhsin. Jangan-jangan yang Pak Muhsin, Pak Muhsin. Bahkan mungkin ada air mata, ada doa dan ada perjuangan yang harus Anda sampaikan. Tadi saudara ketua panitia menyampaikan ada calon wisudawan yang selama kuliah bekerja. Bagus. Kita kasih tepuk tangan kepada yang bekerja. Karena itu berarti mengikuti jejaknya Pak Dekan. Pak Dekan itu sejak semester 2 sudah bekerja sebagai seorang guru, sehingga perjuangannya dahsyat, perjuangannya luar biasa. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa yudisium hari ini bukan garis akhir, melainkan adalah garis awal. Hari ini saudara tidak sedang mengakhiri perjalanan, tetapi sedang memulai babak baru sebagai insan akademik, insan profesional, dan juga insan pengabdi masyarakat. Khusus pada adik-adik perlu saya sampaikan bahwa gelar sarjana bukan hanya kebanggaan, tetapi sebagai amanah. Sekali lagi, gelar sarjana bukan sekedar kebanggaan, tetapi sebagai amanah. Mohon izin, saya ingin bertanya, apa kata-kata saya terakhir? Halo, apa kata-kata saya terakhir? Gelar sarjana bukan hanya kebanggaan, tetapi amanah. Anda diberikan amanat mendapatkan gelar sarjana. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk semuanya. Karena tidak semua orang merasakan sarjana. Tidak semua orang diwisuda. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi
akademisi, sarjana, S1 dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, pesan saya yang kedua adalah tadi sudah diingatkan oleh Pak Jenny selaku D1, Anda sebagai calon wisudawan harus semakin berbakti kepada kedua orang tua. Apakah ada di sini yang sudah tidak punya orang tua? Ngaco? Yang tidak punya orang tua? Yang tidak punya bapak? Lalu? Yang tidak punya ibu? Yang tidak punya bapak dan ibu? Ada nggak? Yang yatim piatu? Ya. Harus disyukuri, datangi kuburannya. Anak-anak sekalian, di balik keberhasilan saudara-saudara, ada sosok ayah dan ibu yang tidak pernah berhenti berdoa. Ada ayah yang bekerja keras tanpa bicara, ada ibu yang diam-diam setiap malam berdoa untuk Anda, ada pengorbanan yang mungkin tidak pernah sepenuhnya beliau sampaikan pada Anda. Oleh karena itu, setelah lulus ini nanti, jangan merasa Anda sudah hebat. Sekali lagi, jangan merasa Anda sudah hebat. Justru setelah hari ini, maka dharma bakti Anda kepada orang tua Anda harus semakin ditingkatkan. Mohon maaf, akhir-akhir ini banyak kasus orang tua membunuh anak gara-gara warisan. Ada calon menantu, bahkan juga ada mantan menantu membunuh mertua. Dan mereka ada yang sarjana juga. Nah, oleh karena itu, luangkan waktu untuk mereka, datangi mereka, telepon mereka, dengar nasihat mereka, bahagiakan mereka. Yang sudah tidak punya orang tua, datangi kuburannya. Yang ibunya sudah meninggal, datangi kuburannya. Yang bapaknya sudah meninggal, datangi kuburannya. Ingatlah bahwa ridallahu fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridhonya Allah adalah tergantung ridho daripada orang tua. Poin yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah jagalah nama baik alma mater dimanapun Anda berada. Mulai hari ini saudara adalah menjadi lulusan FTIK UIN Gus Dur Pekalongan. Maka kemanapun Anda melangkah, Anda harus ingat bahwa Anda adalah alumni FTIK dimanapun Anda berada. Sehingga apakah Anda nanti mau mengajar, apakah Anda bekerja, atau Anda melanjutkan studi, saudara-saudara tetap harus menunjukkan Anda adalah alumni UIN Gus Dur, di mana alumni UIN Gus Dur harus selalu meningkatkan etika, kesopanan, kita harus menjaga integritas, menjaga kedisiplinan, menjaga akhlak, dan juga menunjukkan profesionalitas. Saya ingin menyampaikan bahwa jika ini lulusan FTIK, maka seseorang itu bukan hanya cerdas, tetapi juga santun, jujur, dan dapat dipercaya. Apakah Anda siap? Lulusan FTIK tidak boleh korupsi. Anda siap? Kalau ada lulusan FTIK korupsi, berarti dia tidak memiliki wawasan alma mater. Misalnya Anda nanti dipercaya sebagai pimpinan di kampung, atau dipercaya sebagai orang yang menjadi kepala sekolah atau apapun, tolong jangan korupsi. Karena korupsi adalah bagian dari proses yang mencederai amanat penderitaan. Hadirin yang berbahagia, poin yang keempat yang perlu saya sampaikan adalah Anda akan segera memasuki dunia kerja. Dunia kerja itu membutuhkan kompetensi,
dan kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, mulai hari ini Anda harus siap bersaing. Halo? Anda harus siap bersaing. Anda harus kompeten. Kita melihat perubahan begitu cepat. Apakah ijazah itu penting? Apakah ijazah itu penting? Penting. Tetapi ijazah juga harus dibarengi dengan kecakapan kompetensi, kecakapan komunikasi, kecakapan di dalam berkolaborasi, kecakapan kepemimpinan, dan juga kecakapan yang lain agar Anda betul-betul pantas dan layak sehingga nanti akan menjadi seorang pemenang di masyarakat. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan pernah berhenti belajar. Halo, kata-kata saya yang terakhir apa? Setiap ada kegiatan pelatihan apapun, ikuti pelatihan, bangun portofolio, perluas jejaring Anda, terus membaca, terus menulis, karena dunia hanya memberikan ruang besar kepada mereka yang terus bertumbuh, sehingga Anda insya Allah akan mampu menaklukkan kompetisi yang semakin kompleks. Amin Allahumma amin. Poin yang kelima yang berusaha sampaikan adalah mari kita tatap masa depan dengan optimisme. Sekarang memang ada banyak pekerjaan yang hilang, tetapi memunculkan pekerjaan baru. Mungkin setelah lulus nanti ada yang nasibnya baik, langsung bekerja. Tetapi ada yang nasibnya belum baik, dia harus melamar ke sana kemari. Ada juga nanti di antara Anda yang lanjut studi. Oleh karena itu, mari kita berusaha merintis usaha. Carilah peluang-peluang merintis usaha-usaha yang berbasis pada entrepreneurship, karena di situ nanti ada banyak peluang yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Anda, sehingga Anda insya Allah menjadi orang-orang yang tidak akan pernah kalah di dalam kehidupan ini. Jangan merasa kalah sebelum berjuang. Halo? Kata-kata saya terakhir. Jangan merasa kalah sebelum berjuang. Jangan merasa kecil sebelum berkompetisi. Ingat, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang penting saudara itu adalah selalu melakukan usaha-usaha, dan Allah pasti akan memberikan balasan bagi orang-orang yang selalu berusaha. Nah, yang terakhir, yang keenam, sebagai alumni UIN Gusdur, jadilah lulusan yang bermanfaat. Pesan terakhir, dimanapun saudara nanti berada, jadilah pribadi yang bermanfaat. Kalau Anda sebagai guru, jadilah guru yang menginspirasi. Kalau Anda menjadi pendidik, jadilah pendidik yang membangun karakter. Kalau Anda adalah kaum profesional, jadilah profesional yang berintegritas. Tentu sebagai alumni, Anda harus menjadi alumni yang membanggakan. Nanti setelah ini Anda langsung otomatis menjadi anggota Ikatan Alumni UIN Kiai Abdul Muhammad. Oleh karena itu, tolong sekali lagi jangan lupakan kampus tercinta. Halo? Jangan lupakan kampus tercinta, karena kita pernah membangun relasi di kampus dengan para dosen, dengan tenaga pendidikan, dengan sesama teman, sehingga itu semua adalah romantisme yang harus selalu dikelola dengan baik.
Kembalilah suatu saat nanti, Anda di antara Anda pasti nanti akan ada yang kembali ke kampus, baik sebagai dosen atau baik sebagai tenaga pendidikan. Tentu Anda harus memberikan inspirasi kepada adik-adik Anda, karena kita adalah kampus besar. Kampus kita adalah kampus besar, bukan hanya besar bangunannya. Kampus kita adalah kampus besar karena kampus kita namanya adalah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, tokoh besar, tokoh dunia, dan beliau adalah orang yang diterima di semua kalangan, sehingga Abdurrahman Wahid dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Tepuk tangan untuk Gus Dur. Akhirnya saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semua sebagai calon wisudawan, sebagai calon wisudawan yang nanti akan diwisuda tanggal 9. Mudah-mudahan ilmu Anda bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan yang akan berjodoh, yang akan berjodoh nanti mendapatkan suami yang soleh atau mendapatkan istri yang solehah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, khusus kepada tadi yang sudah disebut memiliki prestasi-prestasi, tolong nanti segera hubungin nomor HP saya. Insya Allah akan ada sesuatu dari saya untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semuanya memiliki relasi masa depan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.